kembali lagi di Anomali Story. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini, kami seperti sebelumnya akan menemani dan berbagi atau sharing tentang pengalaman ataupun kisah anomali yang terjadi dalam kehidupan kita yang bisa dibilang itu tidak masuk di nalar, yang akal kita sulit mencernanya. Di sini saya dan teman saya akan sedikit berbagi pengalaman anomali yang terjadi pada teman saya ini. Mungkin bisa dijelaskan Mas, pada saat itu apa yang terjadi dan pengalaman apa yang Mas dapatkan dari kisah anomali tersebut? Saya nak panggil siapa ini? Panggil Mas saja. Mas. Ya. Ya, jadi begini Mas. Terkait masalah peristiwa anomali Ya. Anomali. Kalau anomali itu setangkap saya Ya. itu ngomong hal kejadian aneh. Betul ya? Ya. Kejadian aneh, kejadian di luar nalar. Dan udah ada kaitannya ke istilah mistis secara entah itu agamis apa nggak ada ya, kita ngomong masalah yang murni Ya, aneh. bisa dibilang kita harus pakai logika juga. Oh ya. Makanya itu nggak selamanya harus ngikutin, bisa dibilang kan ada yang bilang itu mitos atau apa gitu Mas. Setiap orang tidak punya dua pandangan masing-masing gitu. Yap. Ya, jadi kali ini lebih ke kejadian di luar nalar aneh. Dulu saya sempat pas pada waktu itu saya masih ada di pendidikan SMA kelas 3. SMA ya? Itu kira-kira kelas 3 Mas? Kelas 3 SMA di semester 2. Semester 2 udah dekat UN berarti ya? Ya, mau ujian nasional. Dulu sempat kita ada obrolan di, ya biasalah anak muda di tempat tongkrongan itu, ngopi santai. Kalau terlalu serius ujian kan butuh ya refreshing ya. Jadi kita ngopi malam-malam gitu. Itu pada waktu itu udah obrolan mengalir biasa gitu. Obrolan mengalir pas emang pada waktu itu biasanya pas di zaman saya dulu itu ada acara ya salah satu acara televisi lah yang itu emang lagi trending, ngomong masalah mistis, ngomong masalah dan lain-lain lah, saya nggak bisa sebutkan itu. Ya mungkin apa ya, soalnya kalau kayak isu-isu kayak gitu kan sangat laku di pasaran kita di Indonesia kan Mas. Ya mungkin orang suka penasaran. Nah terus tahu-tahu ada teman gitu. Ya emang pada waktu itu lagi ada acara TV itu. Sambil nonton lah gitu ya. Ya tapi kita nggak fokus ke itu. Kita fokus ke yang ngobrol-ngobrol santai lah, refreshing biasa. Obrolan mengalir. Nah tahu-tahu ini nih ada teman saya itu. Dia sempat cerita ada teman saya sempat cerita yang ngomong masalah kejadian itu, tapi konteksnya itu ya ceritanya itu ada teman saya, dia punya nenek dan itu ada keluhan apalah ya, wajar usia tua. Umur berapa ya? Kurang lebih umur ya 90-an lah. 90-an lah. Bukan tua lagi kan. Iya. Nah, dan itu ceritanya kata dari beberapa keluarga di situ. Ya. Yuk kayaknya ada gangguan mistis. Mistis. Tanda kutip mistis ya. Jadi diceritakan ke teman saya itu.
Nah, pas lagi kita ngobrol, kita lagi ngopi, nah itu disampaikan sama teman, oh ini ada nih teman ini, coba yuk kita kita main ke situ, siapa tahu lagi ada di rumah gitu kan, kebetulan dekat, dia ada tempat kopian sama lagi. Lokasi. Ya, udah oke, coba aja dihubungi dulu. Jadi hubungi, oh ya ada di rumah, jadi kita ke situ. Tapi mas sebelumnya itu si nenek ini mendapatkan gangguannya tuh kayak apa gitu? Kalau dari ceritanya, ya mungkin lebih ke arah mistis lah. Soalnya kalau saya dulu secara pribadi main-main ke rumah dia, itu ada kayak keris dipajang keris kerang, terus ada apa kayak wayang-wayang gitu, mungkin Jawa adat. Dia mungkin menganut adat Jawa, entah itu apa yang penting yang jelas itu Jawa ya, corak-corak Jawa. Ya mungkin lebih ke kalau istilahnya itu kepercayaan kejawen. Ya mungkin. Ya udah kita ke situ itu kan, teman-teman banyak yang pingin juga, bukan pingin tahu apa, tapi ya namanya teman. Ya aku udah mau mendekati ujian, dia nggak bisa terus cerita kalau ada masalah di keluarga lah apalah. Jadi kita yang situ, udah ke situ kira-kira 5 menit lah kalau kita sepedaan deket. Pas itu jam 8, jam 9 malam, jam 8 lah mungkin kira-kira. Jam 8 malam kita sampai di situ, udah kita duduk gitu, ngobrol-ngobrol biasa ngalir. Nah terus tahu-tahu teman saya yang satunya, ini bro, katanya kamu ada masalah, ada apa? Terus barusan nggak ikut ngumpul apa? Terus ada yang cerita kalau di situ di rumah kamu itu ada ya hal-hal yang aneh lah, ada hal-hal istilah apa, ada gangguan, ada apa? Coba dia ya mungkin siapa tahu teman-teman ada yang bisa. Ya maksudnya ada yang bisa menjelaskan itu. Berinteraksi lah ya. Soalnya emang pas itu kan lagi trendinya acara-acara seperti itu. Nah, jadi ya emang ada juga salah satu teman yang termasuk juga sebagian besar teman-teman pada waktu itu, dia ada yang paham. Oh gitu. Salah satunya juga saya juga terlibat di situ. Udah singkat cerita, ternyata si nenek itu ya emang dia dulu ada adat yang masih itu diterapkan di keluarga. Emang ada adat yang diterapkan pas itu teman saya masih kecil. Nah jadi terus itu sehubungan suaminya itu udah almarhum dari si nenek itu. Nah jadi pas setelah dia almarhum, lah baru si nenek udah mulai ngerasain hal-hal yang yuk katanya aneh, mistis. Ya nih udah cerita si nenek itu udah usia 90 ke atas, dan itu pun dikuatkan juga sama ibu teman saya. Oh iya dek, ini udah 90 lebih umur ibu ini. Ya itu ternyata ibunya juga ngerasa hal yang sama, kalau setelah suaminya itu nggak ada, kakeknya nggak ada, terus sering terjadi hal-hal aneh. Salah satunya si nenek juga, yang kadang kalau malam itu suka dengar ngobrol-ngobrol sendiri gitu. Tapi kayak ngobrolnya kok asik gitu. Setelah dilihat ternyata nggak ada siapa-siapa ya, cuma sendiri si nenek itu. Ya dari teman saya sama ibu teman saya juga ya mungkin udah tua, faktor usia. Tapi itu sering, bukan seminggu sekali, sebulan sekali, ya hampir setiap hari. Seenggaknya ada obrolan yang sekiranya itu dia ngobrol sama orang padahal nggak ada ya. Dan itu sering mas? Ya, hampir setiap malam dari cerita si ibu itu. Kira-kira
kisaran jamnya tuh? Biasanya malam sih katanya, malam. Di atas jam 12 gitu. Soalnya cerita dari teman saya itu, ini biasanya kalau pagi sampai siang itu tidur. Ya. Tidur, sore biasanya udah bangun, baru pas itu dari setelah Isya, biasanya jam 7 itu. Jam 8 biasanya orang-orang pada udah istirahat. Ya. Dan itu si nenek sering kejadian yang aneh, yang sering ngobrol-ngobrol asik itu, pada gak ada siapa-siapa. Biasanya jam 11, jam 12, jam 1 gitu. Biasanya di jam-jam sepertiga malam. Dan emang gak ada yang mau negor si nenek ya, soalnya mungkin udah faktor usia lah, mungkin lah apalah. Tapi Mas, kalau kita bahas faktor usia ya, kita logikakan. Contohnya aja kalau kayak kisaran tidurnya orang dewasa yang sudah berkeluarga itu kan jam 8, jam 9 Mas. Ya, kalau kita masih muda lah kayak muda. gini, kita cangkruan sampai pagi masih kuat kan, soalnya masih muda. Nah, masalahnya itu kan udah tua kan Mas. Nenek usia 90-an tahun. Iya, kan udah ada masuk di logika Ya, jadi yang bikin teman-teman ini bukan penasaran ya, pingin ikut, ayolah mungkin bisa bantu nih kita nih, jadi kita harus itu. Udah si ibu teman saya dia nyeletuk, iya deh, ini gimana ya, siapa tahu ada orang atau teman yang bisa ya istilahnya lah menyembuhkan ini sih, maksudnya kan sudah tua. Ya. Terus juga ya mungkin kalau emang itu ada gangguan psikologis lah apa ya, mungkin ya wajar. Ya. Tapi ya gimana, akhirnya ada teman saya, oh iya Bu, ini kebetulan teman-teman ini ada beberapa yang ya paham lah ngomong dunia hal-hal Gaib. ya, hal gaib lah, katakanlah hal gaib. Udah diobrolkan, ternyata oh iya Bu, ya mungkin bisa dipertemukan aja Dengan kita sama si nenek itu. Dan kebetulan si pas itu jam 9 lah, jam 9 malam atau jam setengah 9 Ya. nah kebetulan nenek si nenek masih belum tidur, dia masih udah gak bisa, susah buat duduk. Jadi dia sambil tiduran tapi agak ke atas kesini. Ya. Itu masih belum tidur. Udah gimana Bu, bisa dia no? Oh iya deh bisa, tapi malah ibu gak bisa keluar soalnya susah jalan. Oh ya. Nah, jadi kita diminta ke dalam. Tapi ini deh biasanya kalau terlalu rame terus itu ada banyak orang-orang baru, ada tamu, biasanya si mbah ini takut. Jadi nanti ya salah satulah perwakilan lah disitulah, sembari nanti itu yuk ngobrol apa itu, nanti ya siapa tahu ada hal yang bisa adik simpulkan juga. Walaupun kalau si ibu mau jelaskan semua kan juga ya mungkin banyak yang mau dijelaskan. Yang mending dari si ibu disuruh masuk aja kita ya. Kebetulan yang disuruh masuk yaitu saya. Saya sama satu teman saya itu. Ya. Nah berhubung di situ saya kan masih belum kenal itu. Teman saya juga masih belum kenal ke si nenek itu. Ya. Jadi pada waktu itu didampingin sama teman saya, anak cucu si nenek itu. Oh ya. Sama ibunya. Jadi bertiga yang masuk gitu. Yang teman saya yang satu tunggu di luar. Soalnya mungkin takut ada apa itu kok rame orang ya. Udah masuk gitu, diizinkan masuk saya. Udah masuk dan memang bener kalau dilihat dari fisik sama keriput wajahnya emang udah tua. Udah sampai di dalam, kita ngobrol-ngobrol biasa, ya anggaplah tamu biasa lah. Udah ngobrol-ngobrol, nah terus tahu-tahu si teman saya itu, cucu nenek itu keluar
tinggal saya berdua sama ibu sama nenek lagi. Iya. Udahlah mulai itu di situ. Dari si ibu ini mbak, ini teman-teman nih Mas ini mau main juga, siapa tahu bisa bisa disembuhkan. Nah si ibu itu bilang saya bisa menyembuhkan ya pakai anu lah, entah itu pijin itu apa ya. Dia nyampaikan gitu. Oh iya ya, kebetulan saya disambut baik Sama si nenek. Iya. Oh iya mas, monggo masuk gitu. Ya. Masih jelas suaranya gitu. Kalau biasanya kalau udah sepuh terpatah-patah ngomong gitu. Nah ini masih kayak yang masih lancar jelas, intonasinya jelas. Ya mohon maaf kalau umur segitu biasanya kebanyakan itu udah pikun Ya, biasanya. bayangkan umur 90. Iya. Tapi ini sih maksudnya itu sadarnya itu anu ya. Iya, Normal, ya? kuping juga masih bisa dengar dengan baik. Yuk, ngerespon pertanyaannya juga Sesuai lah ya. sesuai ya. Nyambung itu. Dan itu enggak terpatah-patah, enggak. Hmm. Malah banyak gitu yang disampaikan sama si nenek itu. Ya nggak tahu ya mungkin benar kata si ibu itu, biasanya sering pada malam-malam ada obrolan-obrolan kayak seru lah, asik lah. Tapi benar nggak ada itu. Oh mungkin emang benar, soalnya ngomongnya kan lancar gitu. Udah terus tahu-tahu masih dari mana? Nah si nenek tanya. Masih dari mana? Saya di sini, mau deket-deket sini, dekat rumah sini. Oh iya saya tahu. Udahlah, kita udah ngobrol itu mengalir. Terus si ibu itu keluar juga, jadi tinggal saya berdua sama si nenek itu ya. Yang berdua sekitar jam 10 kurang lah, jam 10-an itulah. Ya. Nah, saya coba sedikit pelan. Kan ada pajangan-pajangan di situ. Kayak ada keris itu kan, ada ya pewayangan lah apalah itu. Saya tanya nih itu apa? Oh itu si Mbah dulu, Mbah itu suaminya. Ya. Tapi yang udah almarhum. Ya. Itu si Mbah ya emang suka ngoleksi benda-benda seperti itu. Oh terus si Mbah mana udah nggak ada lama itu, udah almarhum lama. Oh berarti ini si Mbah ya. Oh si Mbah juga sama dengan si Mbah Hanum laki. Oh iya deh, saya juga sama suka ini ngerawat ini. Yuk ngerawat dalam artian ya mungkin dipajang, suka dipajang itu, suka sama bentuknya kayak apa saya pikirnya begitu. Tapi terus tahu-tahu saya sempat dulu ingat kalau di Jawa itu ada istilah ya kepercayaan lah kejawen ya. Adatnya ya adat Jawa pakai model-model batik belangkon, dan ada keris-kerisnya juga gitu kan. Terus tahu-tahu oh iya saya emang dulu sempat ada di masa itu kepercayaan itu kejawen. Ya soalnya kan turun temurun. Jadi dari kecil sama keluarga sama si Mbah juga, Mbah laki diajarkan seperti itu, adat lah apalah kita diajarkan untuk mewarisi itu. Nah jadi setelah itu si Mbah itu nggak ada umur, jadi saya dikasih pesan sama si Mbah laki, kalau itu disuruh itu jangan biarkan di situ aja, ataupun nanti kalau nggak ada udah sampaikan saja ke anak cucu nanti, kalau itu ya dianulah dijagalah jangan sampai hilang. Soalnya itu dulu pemberian, entah pemberian dari siapa saya nggak tanya secara detail ya. Oh berarti si Mbah ya emang benar, dia dulu emang suka hal-hal ya istilahnya sekejawen lah. Terus juga saya juga korek-korek masalah adat apalah, dan ternyata emang tahu-tahu pas itu ada obrolan, bukan obrolan sih, ada kayak si Mbah kan tidur tuh, posisinya tidur kan. Sambil kalau cerita mau, ya? Iya, saya kan di sebelah kanan. Nah si Mbah kalau ngobrol dengan saya kan di ngadep ke kanan. Nah kok tahu-tahu ada gerak refleks kepalanya, matanya si Mbah itu kayak ngeliat sesuatu di situ jalan itu, dan itu nggak ada ya. Nggak tahu apa ada hewan atau apa itu, tapi saya lihat nggak ada ya.
Terus saya tanya itu sering, saya kadang ngelirik gini gitu. Terus Kadang juga kayak itu masih tanda senyum sih, aku masih lagi ngobrol sama Mas, ya, kayak gitu. seolah-olah Ya, Oke. terus kenapa Mbak? Ada tanya. Oh enggak, itu Mas lagi tanya siapa yang datang gitu. katanya si nenek ini. Iya, siapa yang datang loh? Siapa maksudnya gimana Mbak? Enggak gitu, ada teman-teman saya dari dulu. Sampai sekarang itu tanya. Enggak, sampean baru, dia nggak kenal jadi tanya siapa itu tamu. Ini kan apa ya? Ya mungkin benar kalau si Mbak itu ya emang dia paham lah ngomong masalah kejauh, ngomong masalah apa hal mistis ya mungkin Mbak ya banyak tahu juga dari adat yang udah corak apa jangannya, terus ada wayang-wayangnya juga, ada apanya itu. Terus saya tanya, oh teman Mbak, teman gimana maksudnya? Ini udah 25 tahun nemeni saya sama si Mbah laki dulu. Jadi dipeseni ini nanti teman-teman ini mau ya nemanin si nenek, nemanin pas nanti itu sendirian, pas itu nanti bantu ngejaga juga si keris lah apalah itu. Jadi dulu kalau nggak salah itu ada sekitar 20 lebih. Ya teman yang ya maksudnya makhluk yang tadi mungkin astral ya. Ada 20 lebih di ruangan itu. Iya, di ruangan itu. Dan itu kalau dari ceritanya si Mbak itu di sebelah saya itu ada gitu kan, di kanan kiri saya ada, di belakang saya juga ada katanya pada waktu itu. Terus saya juga kaget loh, padahal saya nggak ngerasa sesuatu yang itu, biasanya merinding lah apalah. Nah itu ya nggak sempat ngerasa itu. Tapi pas ketika Mbak itu di kanan kiri itu ada, ya tahu-tahu udah langsung dingin merinding. Dan ya ternyata ya benar. Itu Mas, biasanya itu tiap Jumat manis lah apa, itu ada sembahan, ya bukan sembahan apa, ya mungkin sempat dirawat lah apalah itu. Ya jadi sampai sekarang ya si Mbah itu ya tetap ngelakuin itu. Yang juga dulu tirakat, dulu si Mbah ya emang juga suka terikat sama Mbah lagi, dia suka. Jadi pas itu diajarkan, diwariskan, dan keluarga di rumah itu gak ada yang maksudnya pada ya mungkin gak berani menurunkan adat sama si adatnya itu gak berani. Nah, jadi si Mbah itu dia gak banyak cerita, jadi seolah-olah ya udahlah ini biarlah di sini aja lah, gak usah diturunkan, kayak mungkin gitu, seolah gitu. Udah selesai cerita ngobrol panjang, ini saya keluar kamar itu kurang lebih jam 11 malam. Saya keluar, saya kembali ke teman-teman, terus pada penasaran bilang, kayaknya asik ngobrol di dalam itu. Iya, sumpah cerita banyak tadi. Terus gimana ya? Ada teman saya itu tahu-tahu gimana kalau aja. Tadi si nenek kan bilang kalau di situ banyak ada teman-teman astralnya, makhluk astral ada sekitar 20 lebih kan. Coba aja dia di salah satu di mediasi. Kan ada tuh teman saya yang bisa itu di mediasi. Siapa tahu di situ ada informasi lah, ada hal yang mau disampaikan apa ya. Soalnya kan si Mbak udah umur 90 lebih, sering jarang tidur malam. Terus juga itu siang itu ya masih tidur, malam jam 1 jam 2 itu masih bangun. Kadang masih sering ngobrol sendiri. Coba mungkin siapa tahu bisa bantu. Gak apa-apa, boleh. Si ibu pun juga bisa sama teman-teman. Iya Bu, saya coba dulu sama teman-teman. Dan kebetulan teman-teman Mas Reng ke saya sebagai mediator. Maksudnya saya istilahnya manggil. Manggil terus saya jadi mediatornya. Jadi itu istilahnya itu kayak
pas acara-acara TV ya kayak gitu gitulah, kurang lebih kayak gitu. Ya emang dulu sering, teman-teman sering, tapi belum pernah saya ya pada waktu itu ya kebetulan teman-teman kok saya aja yang disuruh, ya udahlah gak apa-apa lah, apapun informasi yang dari Mbah sampaikan yang tadi yang banyak saya terima, banyak keserap. Udah saya duduk, pas itu ada sekitar 5 orang Ya. 5 orang, saya duduk di tengah, ada teman-teman yang lain ya biasalah ada sedikit entah itu ya ritual-ritual, bacaan-bacaan apa ya. Itu emang gelap semua, itu semua dimatikan dan juga ada cahaya. Lilin kita juga nggak ada cahaya sedikit itu. Jadi sudah 5 menit 10 menit, tahu-tahu saya disuruh, yuk abis ini kita coba udah mau datang nih, itu kan ceritanya itu. Udah saya duduk, saya tahu-tahu nggak tahu selang berapa detik, tahu-tahu seperti pusing kepala itu. Pusing tuh kayak blank, kayak blank kayak pusing mau mau pingsan gitulah. Udah terus tahu-tahu ya gimana sih, namanya mediator ya. Kadang ada gerakan-gerakan yang nggak bisa Dikontrol. Ya tahu-tahu jangan sendirilah, kalau ya orang-orang yang pernah nyemplung di wilayah kebatinan, mungkin kebatinan spiritual ya mungkin paham lah beberapa. Ya udah kok tahu-tahu ada kayak energi yang itu yang nggak bisa dibendung, ya udahlah saya ikuti aja. Ya mungkin emang benar kalau sampai detik ini itu dirawat sama Mbak ya, ataupun ya energinya ya sepertinya besar energinya. Udah masuk lah, udah ada obrolan itu kan. Saya kan nggak tahu nih itu, saya kan udah ada di posisi udah nggak sadar, tapi ada yang ya di dalam masuk. Jadi pas itu ada kurang lebih setengah jam itu ada obrolan, saya mediator sama teman-teman ada obrolan. Terus tahu-tahu sekitar 30 menit, nah itu saya sadar, itu saya disadarkan. Terus ceritanya dulu ada teman saya itu ya emang dia suka jadi penyambungnya. Saya mediator, teman saya yang nanya-nanya ya yang tanya-tanya itu ada didokumentasikan juga. Ini kurang lebih ada obrolan ya emang tapi dengan apa ya istilahnya ya, dengan nggak sejelas manusia ngobrol. Itu kurang lebih ya emang ada yang jaga di situ, ada yang jaga dalam artian makhluk astral menjaga, dan emang itu energinya kuat. Dan pas pada waktu itu ada teman saya yang nangkap sinyal, bukan nangkap sinyal ya, istilahnya proses komunikasi secara batin. Jadi kedatangan kita 5 orang itu, nah makhluk-makhluk yang udah duluan di situ itu gak seneng. Gak seneng sama kedatangan kita. Kenapa gak seneng? Ya soalnya saya udah mungkin terlalu masuk ke obrolan dengan si nenek itu. Tanya yang masalah inilah, masalah apa, masalah kejawen, masalah apa terus. Jadi ada yang nggak suka dengan itu. Jadi sempat ada benturan energi juga yang itu secara via fisik yang mungkin nggak terlihat mungkin ya kalau teman-teman itu, tapi secara emosional saya gerak sama tangan yang kaku apalah itu. Nah itu emang ada benturan energi, dan itu kalau di tafsir secara itu ada istilahnya itu nerawang lah istilahnya dulu teman-teman itu. Jadi pas itu emang lagi benturan itu, ada sosok yang emang itu kuat dan itu udah puluhan bahkan ratusan tahun di situ. Emang asli di situ. Terus Simba kan pendatang gitu.
binatang dan sama-sama ada ya istilahnya makhluk astral juga di lingkungan keluarga Simbah. Nah jadi itu ada benturan energi dari makhluk yang udah lama di situ, sama ada lagi yang dibawa dari Simbah gitu. Oh gitu. Nah sosoknya itu kalau kata teman saya itu lebih menyerupai ke hewan pada waktu itu ya, yang masuk ke diri saya itu hewan, dan itu ya mungkin kucing atau semacam harimau lah ya kurang lebih hewan itu. Jadi pas itu kenapa dia kok sampai ngeluarin energi yang besar terus akhirnya itu benturan. Soalnya pertama di daerah situ itu ya emang tempat kuno di salah satu beberapa rumah di situ, dan itu emang salah satu bangunan yang coraknya itu bangunan model Belanda, bangunan Belanda, bangunan tua lah ya bangunan tua lah itulah, kelihatan kok dari bentuk rumahnya itu bangunan tua. Dan ceritanya ya, nah ini juga ada obrolan yang bukan aneh sih ya, secara batin ya, secara komunikasi berarti itu emang di situ sempat di kamar yang itu pas kita tempati di situ sempat ada kejadian ya memang pembunuhan di situ ya, pas itu pada zaman Belanda, noni lah istilahnya. Jadi di situ ada ibu-ibu perempuan sama ada beberapa anak kecil, ada 2 kalau nggak salah itu, laki perempuan. Dan itu dulu singkat cerita saya nggak tahu secara detail kejadiannya seperti apa, tapi yang jelas itu 3 orang itu nah itu ya wafat di tempat yang kita jadikan tempat mediator itu di sana. Nah terus tahu-tahu ada kegiatan mediasi apa, akhirnya si noni itu yang masuk, si noni yang masuk. Nah, terus dia menyampaikan tolong jangan musik saya, jangan ganggu saya, soalnya saya udah puluhan tahun di sini, dan udah jangan diganggu, soalnya ini tempat saya. Kalau ini saya ganggu, saya timbang di keluarga di sini. Nah itu lebih lama saya. Pas pada waktu itu ya emang obrolannya sedikit patah-patah. Jadi kurang lebih ada pesan itu, jangan ganggu saya gitu kan. Nah mungkin kenapa itu si Mbah itu nggak bisa tidur malam, soalnya pas mungkin ya kalau ada orang tempati tanpa izin ya mungkin ya, jadi si teman-teman yang si 20 orang makhluk astral itu itu paling menjaga si Mbah agar tidak ada benturan dengan si Mbah, si noni itu. Emang benar dari si Mbah juga ngomong, emang sering itu ada anak kecil lari-larian itu di luar lari-lari, terus ada juga si ibu itu kadang itu ada lihat ada suara perempuan, ada suara anak-anak kecil gitu. Jadi pada waktu itu ya emang teman-teman belum ya pertama kali ke situ, belum korek-korek sebelumnya masih belum, dan tahu-tahu setelah itu ya sekitar 30 menit lah kegiatan mediasi itu kan. Setelah itu saya di netralisir, terus ya saya udah gak sadarkan diri itu sebentar lagi ya gimana yang udah lemas biasanya ya biasanya energi terkuras kan. Saya sempat tidur, maksudnya nggak langsung bangun terus pejamkan mata, enggak. Terus tahu-tahu di belakang sini tuh pundaknya sampean, iya belakang saya itu kok kayak apa ya, ada kayak kena garuk gitu, gatal lah istilahnya lah. Akhirnya saya coba
ya coba ini kenapa ini, mungkin ada hewan apa ya. Terus Dan itu ada seperti 3 garis gitu. Di punggung saya gitu. kayak cakaran mungkin bisa. Iya, itu panjang itu. Ada anunya juga bekas kayak darah-darah itu sedikit tapi nggak banyak. Ada bekas di situ loh. Kenapa itu? Oh ternyata ya emang ada benturan itu. Pas Walaupun sosoknya itu ya sosok seperti hewan-hewan kucing lah, kucing harimau. Jadi ada benturan di situ. Ya mungkin pas itu pas ada benturan itu ya mungkin mengenai dari itu belakang punggung saya gitu. Ya jadi ya udahlah, ya pada itu kan saya juga gak sadarkan diri. Maksudnya teman saya yang komunikasi secara astral, secara mistis lah, secara goib lah. Jadi kurang lebih dulu kejadiannya seperti itu. Terus apa nenek ini punya amalan, Mas? Kalau untuk istilahnya bukan amalan mungkin ya. Apa? Tirakat lah. Tirakat sama juga ada sesajian itu. Tapi ya kalau untuk amalan ya mungkin ada, tapi mungkin saya nggak sampai ke korek-korek ke situ. Tapi dari pihak keluarga gak nyeritain apa-apa ya? Kalau dari keluarga sendiri ya emang ya berisih, terganggu dengan adanya hal seperti itu. Jadi emang itu tidak mau diwariskan. Maksudnya si ibu sama si keluarga itu nolak mau diwariskan ke mereka itu. Jadi mereka nggak mau. Akhirnya apa, kalau di Kejawen ketika itu udah kepercayaan Kejawen, menganut kepercayaan Kejawen, itu ada sih adat, terus kultur sosial apa itu harus diwariskan juga, diterapkan. Ya salah satunya ya mungkin istilahnya ritual buat mandikan kardus biar apa itu tetap harus diwariskan. Kalau nggak mau diwariskan ya udah, dia pasti bakal tetap ceket di raganya si nenek itu. Jadi kenapa kok ya mungkin si nenek itu masih sehat gitu. Ya soalnya ya mungkin dulu dia lebih ya dia suka hal seperti itu, yang ritual yang apalah yang mungkin bisa entah itu untuk nambah kewibawaan lah, nambah apalah ya mungkin itu salah satu faktor sih kenapa kok si Mbah sering malam-malam itu ada obrolan asik padahal nggak ada orang di sana itu. Dan itu sampai sekarang kabarnya si Mbah ya masih sehat, si Mbah itu. Tapi ya juga kasihan, Mas, kalau sampai umur segitu. Ya iya. Ya gimana, sudah turun temurun ada sih ada. Nah itu nanti dampaknya kalau amalan itu tidak diturunkan itu bisa berdampak negatif kan, Mas? Kalau untuk sepengetahuan saya ketika itu tidak ada istilahnya, tidak ada etikat buat mewariskan ilmu sama adat istiadat ya. Ya mungkin adalah kayak sanksi secara kebatinan ya mungkin. Kalau di cerita yang saya tahu, yang saya baca, ada juga yang sampai itu merenggut ya entah itu nyawa, entah itu permintaan apa ya istilahnya tumbal lah, mungkin bisa jadi ada soalnya arah kan situ. Ini kan ada kayak ada amalan kayak rawa rontek terus. Saya pernah dengar amalan rawa rontek. Apa kesana arahnya? Kalau untuk rawa rontek, kalau dari kisahnya yang saya pahami, yang saya baca, ya emang ada ilmu rawa rontek itu, emang ada yang mewariskan, yang mengamalkan. Ya sampai sekarang pun ya tetap ada lah orang yang tetap mau mewariskan ilmu-ilmu seperti itu. Yang emang istilahnya itu ilmu kebal. Iya bukan kebal, siapa yang menunggaling itu, jadi udah menyatu itu kan. Ya ada yang bilang juga itu nggak bisa
mati itu. Orang yang belajar rontek tingkat tinggi itu. Dan itu kalau udah mati itu jangan disentuh ke tanah badannya, jasadnya. Kalau ke tanah itu hidup lagi. Ada yang ngomong kayak gitu. Terus ya macam-macam udah. Tapi sampai sekarang masih ada orang yang waris itu, masih ada sampai sekarang. Ya emang aneh ya mungkin bagi teman-teman awam sekarang, soalnya kan untuk adat Jawa terus kultur sosial juga itu jarang sekarang, jarang diperlihatkan. Jadi mungkin dari teman-teman yang mungkin ngomong masalah kepercayaan ya, kejawen itu masih ada gitu ya. Sampai sekarang masih ada, tapi udah mungkin jarang terekspos ya, mungkin itu aneh ya mungkin ya. Mungkin kesimpulan dari kisah ini tuh bahwa dimanapun kita berada dan dimanapun juga kita bersinggah, di sana langit dijunjung, akan ada istilah seperti itu kan Mas? Iya. Jadi tetaplah permisi atau ambillah bahasa Jawanya, karena bagaimanapun kita sebagai manusia hidup ini kan saling berdampingan lah dengan makhluk-makhluk seperti itu, dengan jin lah. Ya walau mungkin bisa dibilang berbeda dimensi, tapi kan ada di suatu peristiwa tuh manusia bisa tahu ke dimensi itu, dan yang di dimensi itu bisa tahu ke kehidupan manusia, sebaliknya gitu kan Mas. Nah, jadi kita teman-teman harus saling menghargai lah sesama makhluk ciptaan Allah, mungkin seperti itu ya Mas ya. Iya. Jadi itu gengs, kisah dan pengalaman yang mungkin yang bisa kita bagi pada kesempatan kali ini. Memang mengandung unsur anomali sehingga patut untuk kita sharing bersama dengan teman-teman di rumah. Mungkin cukup segini aja Mas untuk kali ini. Buat teman-teman terus ikutin Anomali Story selanjutnya. Makasih Mas. Iya, sama-sama.